AC Milan akhirnya memetik kemenangan perdana di Serie A 2025-2026. Kapten Timnas Indonesia, Jai Idzes, debut bersama Sassuolo saat bersua Cremonese di Serie A. Rasmus Højlund selangkah lagi gabung Napoli. Selamat datang di channel Megibal, rumahnya berita bola paling update. Bursa transfer lagi panas-panasnya, gosip dan kejutan datang silih berganti. Dari rumor pemain bintang yang siap pindah, sampai drama besar di balik layar klub-klub top Eropa. Jadi, kalau kalian ngaku pecinta bola sejati, jangan kemana-mana. Klik tombol subscribe sekarang juga, aktifkan loncengnya, biar gak ketinggalan berita terupdate seputar sepak bola dunia. Arsenal kembali menunjukkan keseriusan mereka di bursa transfer musim panas 2025. The Gunners resmi mendapatkan Piero Hincapié dari Bayer Leverkusen dengan status pinjaman plus kewajiban membeli di akhir musim. Langkah ini semakin menegaskan dominasi Arsenal dalam perburuan pemain, terutama ketika bersaing dengan rival sekota, Tottenham Hotspur. Jika di lapangan keduanya sering bentrok sengit, di meja negosiasi pun panasnya tak kalah terasa. Mikel Arteta jelas tidak ingin mengulang kekecewaan musim lalu ketika gelar Premier League lepas ke tangan Liverpool. Dengan hadirnya Hincapié, lini belakang Arsenal kini makin kokoh sekaligus memberi opsi segar untuk rotasi. Sebelumnya, The Gunners sudah lebih dulu mendatangkan nama-nama top seperti Eberechi Eze, Victor Gyökeres, dan Martin Zubimendi. Deretan rekrutan anyar ini menunjukkan bahwa Arsenal benar-benar all out membangun skuad juara. Menurut laporan jurnalis kenamaan David Ornstein, The Athletic, kesepakatan Arsenal dan Leverkusen juga mencakup klausul 10% penjualan kembali. Hincapié sudah menandatangani kontrak jangka panjang yang mengikat masa depannya di London. Datangnya B asal Ekuador itu sekaligus membuat Arsenal merelakan Jakub Kiwior berlabuh ke Porto dengan mahar 20 juta euro. Artinya, jalan Hincapié untuk langsung masuk ke jantung pertahanan utama kini terbuka lebar. Arsenal semakin siap, ambisi semakin jelas. Pertanyaannya, akankah proyek besar Arteta musim ini akhirnya berbuah trofi yang lama dinantikan publik Emirates? Rasmus Højlund selangkah lagi gabung Napoli. Drama transfer jelang penutupan bursa makin panas. Striker muda Manchester United, Rasmus Højlund, dilaporkan bakal merapat ke Napoli. Menurut laporan The Athletic, kesepakatan sudah dicapai antara kedua klub. Højlund akan dipinjamkan terlebih dahulu, namun Napoli wajib mempermanenkannya seharga 44 juta euro bila mampu menembus Liga Champions musim depan. MU sendiri tetap mendapat pemasukan awal lewat biaya pinjaman sebesar 6 juta. Awalnya, keputusan final ada di tangan sang pemain. Namun, beberapa jam berselang, Romano memastikan bahwa bomber asal Denmark berusia 22 tahun itu sudah menyetujui kepindahannya. Langkah cepat Napoli ini tak lepas dari cedera Romelu Lukaku. Partenopei memang butuh tambahan amunisi di lini depan, dan Højlund dianggap cocok mengisi kekosongan tersebut. Situasi Højlund di MU memang sedang pelik. Musim lalu ia tampil 52 kali di semua kompetisi dengan torehan 10 gol. Namun musim ini, manajer Ruben Amorim lebih memilih mengandalkan Benjamin Sesko, plus masih ada Bryan Mbeumo, Matheus Cunha, dan Joshua Zirkzee dalam skuad. 3 laga awal Premier League 2025-2026 pun dilewati Højlund tanpa menit bermain, tanda kuat bahwa pintu keluar dari Old Trafford sudah terbuka lebar. Meski sempat mengaku ingin bertahan, kenyataan di lapangan tampaknya berkata lain. Kapten Timnas Indonesia, Jai Idzes, debut bersama Sassuolo saat bersua Cremonese di Serie A. Dia harus mengakui keunggulan Emil Audero Mulyadi CS32. Idzes gabung ke Sassuolo dari Venezia pada musim panas 2025. Pemain berusia 25 tahun ini dibeli seharga 8 juta euro atau setara, 151,7 miliar rupiah, dan dikontrak hingga 2029. Sassuolo tidak memainkan Jai Idzes pada pekan pembuka Liga Italia 2025-2026 kontra Napoli. Bang Jai hanya menjadi penonton di bench kala timnya menyerah 0-2. Jai Idzes pegang rem 2 buat Jai Idzes di laga Cremonese versus Sassuolo. Ratingnya sama dengan sesama bek Sassuolo, Sebastian Walukiewicz, dan lebih baik daripada Josh Doig, 5,7. AC Milan akhirnya memetik kemenangan perdana di Serie A 2025-2026. Bertandang ke markas Lecce, Sabtu, 30 Agustus 2025, dini hari WIB, Rossoneri pulang dengan 3 poin usai menang 2-0.
Duel di Stadion Via del Mare berjalan ketat, namun Milan tampil jauh lebih dominan. Bahkan, 2 kali mereka sempat bersorak sebelum akhirnya kecewa karena gol dianulir VAR akibat offside. Kendati demikian, pasukan Massimiliano Allegri tetap sabar menguasai permainan hingga akhirnya memetik hasil. Ruben Loftus-Cheek membuka keran gol Milan di menit ke-66 lewat sundulan tajam setelah menerima umpan matang Luka Modric dari skema bola mati. Keunggulan itu membuat permainan Rossoneri semakin percaya diri. Masuknya Christian Pulisic di menit ke-76 menjadi kunci. Sang winger langsung memberi perbedaan dengan kecepatan dan kreativitasnya. 10 menit berselang, Pulisic mencetak gol indah usai memanfaatkan kesalahan lini belakang Lecce, sekaligus mengunci kemenangan 2-0 untuk Milan. Berkat hasil ini, AC Milan naik ke posisi ke-7 klasemen sementara dengan 3 poin dari 2 laga. Sementara itu, Lecce masih terpuruk di peringkat ke-15 dengan koleksi 1 angka. Sejak menit awal, Milan mengambil inisiatif serangan. Matteo Gabbia sempat membuka pesta di menit ke-4, namun VAR membatalkan golnya karena pelanggaran. Tekanan berlanjut, Loftus-Cheek hampir mencetak gol lewat sundulan di menit ke-36, tapi Wladimiro Falcone dengan sigap menepis bola. Santiago Gimenez juga sempat punya peluang emas menjelang turun minum saat berhadapan langsung dengan kiper, namun eksekusinya masih gagal. Babak pertama berakhir imbang 0-0. Memasuki paruh kedua, Lecce mencoba keluar dari tekanan dan sempat membuat Milan lebih waspada. Tapi kualitas individu Milan berbicara. Sundulan Loftus-Cheek memecah kebuntuan, lalu aksi solo Pulisic menutup pesta. Hingga peluit panjang berbunyi, Lecce tak mampu bangkit. Rossoneri pun meraih 3 poin perdana musim ini dengan performa meyakinkan.